Harga diri. Di Mekah, harga diri lebih mahal daripada nyawa. Ia tidak diukur dari kejujuran, bukan pula dari kebaikan hati. Harga diri diukur dari nama suku, dari berapa banyak darah yang telah tumpah, dan dari seberapa jauh seseorang bersedia melangkah demi mempertahankan kehormatan yang diwariskan, bukan dipilih. Di kota ini, seseorang bisa hidup miskin tanpa dipermalukan. Namun seseorang tidak boleh hidup tanpa suku. Pagi itu, Mekah terasa lebih tegang dari biasanya. Angin membawa bisik-bisik yang cepat menyebar dari pasar ke pelataran Ka'bah. Dari tenda ke rumah batu, seorang lelaki dari Bani Kinanah terbunuh oleh pemuda Bani Bakar. Sebabnya sepele, unta yang masuk wilayah gembalaan tanpa izin. Namun akibatnya selalu sama, darah telah jatuh, dan darah menuntut darah. Zaid mendengar kabar itu dari seorang pedagang tua yang wajahnya muram. Perang? Tanya Zaid pelan. Pedagang itu mengangguk. Bukan perang besar. Belum, tapi satu nyawa sudah cukup untuk membuka pintunya. Zaid menelan ludah. Ia pernah menyaksikan perkelahian, tetapi setiap kabar tentang darah selalu membuat dadanya mengeras. Ia tahu, kematian satu orang jarang berakhir pada satu liang kubur. Di Darun Nadwah, para pemuka suku berkumpul. Wajah-wajah mereka keras, sorot mata penuh perhitungan. Di ruangan itu, kata kehormatan diucapkan berkali-kali, seolah ia adalah makhluk hidup yang harus dijaga dengan tombak. Jika kita diam, kata seorang lelaki tinggi dengan suara berat, nama kita akan diinjak. Anak-anak kita akan disebut pengecut, sahut yang lain. Lebih baik kehilangan 10 nyawa daripada satu kehormatan. Tak seorang pun bertanya, kehormatan menurut siapa? Naufal bin Qais berdiri di sudut ruangan, tidak ikut bicara. Sebagai penjaga Ka'bah, ia sering diminta hadir, meski jarang didengar. Ia menatap lantai batu, mendengarkan kata-kata yang telah ia dengar sepanjang hidupnya. Ia teringat ayahnya, seorang lelaki keras yang mati dalam konflik antar suku yang bahkan Naufal sendiri sudah lupa sebabnya. Yang diingat orang hanya satu, ia mati terhormat. Terhormat, gumam Naufal dalam hati. Tetapi tetap mati. Siang menjelang, dan kemarahan semakin matang. Para pemuda mulai mengasah pedang, menyiapkan tombak, dan melatih kuda. Di wajah mereka ada semangat yang aneh, campuran antara ketakutan dan kebanggaan. Zaid menyaksikan semua itu dari kejauhan. Ia melihat pemuda-pemuda sebayanya berteriak-teriak, menyebut nama suku mereka dengan dada dibusungkan. Bani Bakar, Kinanah, nama-nama itu melayang di udara seperti panji perang. Seorang temannya menepuk bahunya. Kau ikut, kan? Zaid menoleh. Ikut apa? Menjaga kehormatan kita. Zaid terdiam. Ia ingin bertanya, kehormatan yang mana? Tetapi ia tahu, pertanyaan itu akan dianggap penghinaan. Aku belum memutuskan, jawabnya hati-hati. Temannya menyipitkan mata. Jangan jadi pengecut. Kata itu menusuk lebih tajam daripada pedang. Di Mekah, menjadi pengecut lebih memalukan daripada menjadi pembunuh. Di sebuah rumah sederhana di pinggir kota, seorang ibu memeluk anak lelakinya yang masih remaja. Tangannya gemetar, matanya basah. Jangan pergi, bisiknya. Anak itu menghindar pelan. Aku harus. Kalau tidak, mereka akan menertawakanku. Biarlah mereka menertawakan, kata ibunya putus asa. Aku lebih takut kehilanganmu. Anak itu menunduk. Untuk sesaat, ia hampir menyerah. Namun bayangan ejekan, bisikan, dan pandangan merendahkan terlalu kuat. Lebih baik mati, katanya lirih, daripada hidup tanpa harga diri. Ibunya menangis terseduh. Ia tahu, di Mekah, doa seorang ibu sering kalah oleh teriakan suku. Salma mendengar kabar perang dari dapur rumah tuannya. Para lelaki berbicara keras, penuh semangat. Tuannya tertawa sambil menepuk-nepuk pedangnya. Sudah lama aku tak mencium bau darah, katanya bangga. Salma menunduk, tangannya gemetar. Ia pernah mencium bau itu, bau besi dan tanah basah yang bercampur. Bau yang tak pernah benar-benar hilang dari ingatan. Ia teringat seorang budak lain yang mati terinjak kuda saat perang kecil beberapa tahun lalu. Tak ada yang menyebut namanya. Ia hanya, kerugian kecil. Harga diri siapa yang dipertahankan? Pikir Salma. Dan siapa yang selalu membayar harganya? Menjelang senja, dua kelompok bertemu di luar kota. Tidak ada seruan damai, tidak ada penengah, yang ada hanya tatapan saling menantang. Zaid berdiri di barisan belakang, jantungnya berdegup keras. Pedang di tangannya terasa asing. Ia belum pernah menggunakannya pada manusia. Seorang lelaki tua maju ke depan, berteriak lantang, menyebut nama leluhur mereka satu persatu,
nama-nama yang telah mati puluhan tahun lalu, namun masih mengendalikan tangan-tangan yang hidup. Demi kehormatan mereka, teriaknya, sorak balasan menggema, lalu, seperti api yang disiram minyak, kekerasan pecah. Pedang beradu, tombak menusuk, teriakan kesakitan bercampur dengan teriakan kemenangan. Pasir memerah, Zaid terhuyung mundur ketika seseorang jatuh di depannya, dada tertembus tombak. Mata lelaki itu terbuka lebar, napasnya tersengal, darah mengalir dari mulutnya. Zaid membeku, ini kehormatan, pikirnya panik, ini harga diri, ia ingin lari, ia ingin berhenti, tetapi tubuhnya seakan terkunci oleh tatapan orang-orang di sekelilingnya. Di tengah kekacauan, Naufal berdiri di kejauhan, menyaksikan pertempuran itu dengan wajah pucat. Ia terlalu tua untuk ikut, tetapi cukup tua untuk memahami kebodohan yang terulang. Berapa generasi lagi, gumamnya, berapa darah lagi sampai mereka puas? Ia menatap langit yang mulai menggelap. Tidak ada petir, tidak ada tanda murka, alam seolah diam, membiarkan manusia saling menghancurkan. Malam turun membawa keheningan yang aneh. Pertempuran mereda, bukan karena damai, tetapi karena lelah. Beberapa tubuh tergeletak di pasir. Beberapa luka dibalut seadanya. Zaid duduk terhuyung, tangannya berlumur darah, entah darah siapa. Ia gemetar hebat, di kepalanya terngiang teriakan, tangisan, dan suara logam beradu. Untuk apa semua ini? Bisiknya, tak ada jawaban. Seorang lelaki mendekat dan menepuk pundaknya. Kau telah menjaga kehormatan kita. Zaid menatapnya dengan mata kosong. Ia tidak merasa terhormat, ia merasa hancur. Di rumah, Salma membersihkan luka tuannya. Lelaki itu meringis, tetapi tersenyum bangga. Ini luka kehormatan, katanya. Salma mengangguk tanpa berkata apa-apa. Di dalam hatinya, ada kemarahan yang tak berani ia suarakan. Malam itu, ia menangis dalam diam. Bukan hanya untuk korban perang, tetapi untuk dunia yang mengajarkan manusia mencintai nama lebih dari nyawa. Warakah mendengar kabar pertumpahan darah dari kejauhan. Ia menutup mata lama sekali. Ini bukan kehormatan, gumamnya. Ini kesombongan yang diwariskan. Ia tahu, selama manusia mengikat jati dirinya pada suku dan bukan pada kebenaran, darah akan terus mengalir. Dan selama darah dianggap harga yang wajar, kebenaran akan selalu dianggap ancaman. Di Mekah, malam itu, orang-orang tidur dengan pedang di sisi mereka. Beberapa merasa bangga, beberapa merasa takut, beberapa tidak bisa tidur sama sekali. Zaid terjaga hingga fajar, memandangi tangannya sendiri. Harga diri, bisiknya pahit. Jika ini harganya, aku tak ingin membelinya lagi. Namun di kota ini, seseorang tidak selalu diberi pilihan. Zaman jahiliyah mengajarkan bahwa kehormatan harus dipertahankan dengan darah, dan bahwa bertanya adalah tanda kelemahan. Tetapi di antara bisikan angin gurun dan kelelahan jiwa, mulai terdengar kerinduan samar, kerinduan akan kehormatan yang tidak menuntut kematian, dan harga diri yang tidak dibangun di atas kuburan.